Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sedulur warahmatullahi ASN, wabarakatuh. kita ketemu lagi di acara podcast BKPSDM THR tengah hari Rabu yang selalu menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif, tokoh-tokoh yang edukatif juga. Insya Allah. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Kalau kemarin kita membahas beberapa koridor-koridor dari birokrasi, ini kita akan masuk koridor utama di perencanaan. Beliau sekretaris Badan Bapelida sekarang udah berubah ya. Kan kita sudah punya peta tentang Bapelida. Ya, beliau teman diskusi saya, beliau sangat progresif. Pemikirannya sangat mewah. Mungkin kita perkenalkan Bapak Imamul Hakim, STM Eng. Beliau lahir di Cirebon Pak ya? Cirebon, masih Cirebon alhamdulillah. Tahun 78 lah, tanggal bulannya nggak usah nanti. Selamat siang Pak Haji. Siang, pagi menjelang siang tepatnya ya. Siang semua sahabat ASN. Mudah-mudahan diskusi hari ini benar-benar menginspirasi dan benar-benar mengedukasi gitu ya. Betul. Salah satu koridor yang penting Pak Haji ya, di perencanaan, terus pelaksanaan dan pengawasan dan pengendalian. Saya versi saya ini mah. Ya. Kita bagi 3P koridor. Nah, kemarin koridor pengawasan udah kita hadirkan, pelaksanaan mau banyak. Nah, sekarang nih saya baru dapat waktu nih dengan Pak Haji untuk koridor yang paling utama di perencanaan. Karena ada peribahasa kalau kita merencanakan baik juga hasil belum tentu bagus ya. Apalagi kita berencananya salah, berarti kita merencanakan kegagalan. Jadi baik Pak Haji, kita mulai. Ini teman-teman pada bingung nih. Beberapa kali bertransformasi dari Bapeda, Bapelitbangda, dan sekarang Baperinda ya. Ya. Saya pingin nih teman-teman diberikan edukasi nih. Apa transformasi apa dari mulai Bapeda, Bapelitbang sampai Baperinda itu? Apa keuntungan buat kami nih dengan berubah-berubah gitu? Yang terutama keuntungan buat masyarakat apa nih? Siap, Pak Haji. Ya, sebenarnya perubahan dari Bapeda ke Bapelida Bapeda, Bapelitbangda ke Bapelida. Bukan sekedar perubahan nomenklatur ya, tetapi lebih kepada pemanaan untuk penguatan dusi. Barangkali bagi teman-teman atau sahabat ASN yang belum tahu, ya dulu kita kenal Bapeda gitu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dan sampai saat ini saya lebih nyaman, lebih latah gitu, lebih familiar menyebut Bapeda. Dan barangkali masyarakat di Kabupaten Cirebon bahkan di seluruh Indonesia juga mengenalnya Bapeda gitu ya, yang lebih familiar di telinga kita. Dan waktu di Bapeda dulu juga, karena saya mengalami transformasi itu ya, 3 tahun saya ya. Berarti Pak Haji saksi hidup ya di transformasi Bapeda ini. 1,5 dekade barangkali yang lebih saya mengalami pengalaman di Bapeda, Bapelitbangda dan Bapelida. Hanya tadi untuk penguatan saja. Dulu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, tapi di dalamnya sudah ada fungsi-fungsi litbang. Hanya penguatan litbangnya dulu lebih kepada penelitian kaitan dengan perencanaan pembangunan, verifikasi, kemudian kaitan dengan verifikasi dokumen rencana anggaran. Ya. Penelitiannya di lingkup itu, tidak banyak ke penelitian yang untuk pengambil kebijakan. Ada tetapi tidak banyak. Nah, saya dulu subit litbang di sini. Tapi banyak melakukan perencanaan gitu ya. Perencanaan. Nah, kemudian begitu ada bidang litbang sendiri, namanya tambah nomenklaturnya, ada litbang di situ. Bapelitbang, perencanaan, pembangunan, penelitian dan pembangunan.
Nah harapannya memang ada penguatan fungsi Litbang. Kemudian bertransformasi lagi karena di pusat ada Badan Riset dan Inovasi. Oh, 2 kementerian berbeda ya? Daerah, ya. Ada BRIN, ada Bappenas. Gitu ya. Nah kemudian bapak kita di pusat juga ada Kemendagri, di situ ada Bangda yang melakukan pembinaan terkait dengan fungsi-fungsi perencanaan di daerah. Gitu ya. Karena ada BRIN di pusat, nah barangkali ini pemaknaannya untuk penguatan lebih kepada inovasinya. Gitu. Kalau riset kan sudah ada di penelitian dan pengembangan tadi ya, fungsi riset dan pengembangannya. Tapi kita dorong bahwa atau pemerintah mungkin barangkali di pusat ingin mendorong bahwa daerah ini lebih ke perbanyakan atau penguatan inovasinya. Nah inovasi berangkat dari inovasi inilah nanti kita banyak melakukan terobosan-terobosan atau kebijakan-kebijakan yang out of the box kata Bapak Ramdan sering bilang kan. Jadi boleh kita maknai begini Pak Haji. Ketika Bapeda lebih cenderung ke internal, sekarang berubah bertransformasi Bapelit dan Baperinda itu lebih mengakomodir kebutuhan eksternal enggak? Seperti langsung ke masyarakat atau tetap melalui di internal dulu? Ya Bapeda juga dulu kan melayani Eksternal kebutuhan eksternal juga. Tapi tadi bahwa sekarang Baperinda, pemerintah ingin memperkuat fungsi-fungsi inovasi gitu. Bahwa birokrasi ini harus dituntut untuk melakukan banyak inovasi. Berarti tidak menutup kemungkinan kalau masyarakat ingin melakukan apapun koordinasinya dengan sangat Baperinda. mungkin kita banyak melakukan kolaborasi, ada lomba-lomba inovasi, Betul. baik yang melibatkan masyarakat maupun internal birokrasi. Jadi kita ada dua kelompok gitu. Ada kelompok birokrasi yang kita jaring untuk menyaring inovasi-inovasi yang ada di birokrasi, termasuk inovasi-inovasi yang ada di masyarakat. Barangkali berangkat dari inovasi-inovasi masyarakat inilah nanti muncul benih-benih kreativitas atau pembangunan yang lebih banyak bermanfaat untuk masyarakat. Gitu. Berarti intinya dengan bertransformasinya menjadi Baperida, jadi lebih porsi untuk kolaborasi dengan masyarakat lebih besar mungkin. Iya, masyarakat secara umum ya. Kita ada kolaborasi pentahelik ya, dengan dunia usaha, dunia akademis gitu, dan kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Jadi stakeholder pembangunan lebih tepatnya gitu. Betul, berarti peran serta masyarakat sekarang sangat ditunggu sama kita, sama birokrasi, dan tempatnya udah jelas nih, ada di Baperinda. Ya, sebagai koordinator inovasi ada di Bapeda. Tapi kan membuka ruang juga ya untuk dinas-dinas untuk melakukan itu. Gitu ya. Jadi emang merangsang untuk dinas-dinas juga berbuat seperti yang dilakukan Baperinda ya. Terimalah kolaborasi dengan masyarakat luar. Dan sebagai tuntutan lah ya kolaborasi sebuah keniscayaan bahwa kita tidak bisa melakukan aktivitas sendiri gitu ya, dan apalagi dengan isu sumber daya yang terbatas gitu kan. Kok rasanya sangat sombong sekali kalau kita semuanya melakukan sendiri gitu, tanpa kolaborasi. Dan kabar baiknya nih teman-teman perangkat daerah gitu ya ASN, kita sedang menjaring ini untuk program inovasi tahun 2027 nih, nanti akan kita jaring di tahun 2006 ini. Teman-teman bidang Rinov sedang sowan ke beberapa perangkat daerah untuk menawarkan lah, menantang inovasi-inovasinya apa yang akan dilakukan dan menjadi bahan rumusan kebijakan untuk tahun 2027. Oke Pak seluruh ASN, nih kita ditantang oleh Pak Haji nih sebagai sejarah hidup Bapeda. Jadi pelaku sejarah hidup lah. Karena yang senior mungkin tinggal beberapa orang lagi di Bapeda yang sekarang bertransformasi. Dan mungkin saatnya kita menjawab tantangan Pak Haji nih. Mari kita berlomba untuk berinovasi. Syarat inovasi itu apa Pak Haji ya? Murah ya, mudah, dan bisa remake ya. Lebih efisien dan berarti kan lebih murah. Lebih dekat layanannya, lebih cepat. Dan gitu. Intinya kalau saya boleh, itu mungkin lebih murah, mudah, dan bisa di remake ya. Mungkin 3 ya kita syarat-syarat inovasi mungkin Pak
kita ngomong inovasi, tapi misalnya kita buat aplikasi, Iya. gayanya inovasi. Tapi kalau Mahal. lebih ribet, lebih mahal, lebih lama, ya bukan inovasi. Iya. Berarti Sedulur ASN semua terutama di dunia, saya lebih seneng ke dunia pendidikan dan kesehatan kan langsung ke masyarakat langsung Pak Haji. Saya karena kisah taktang untuk terutama di nakes ya dan guru nih. Yang lain juga tidak menutup kemungkinan, silahkan. Sepanjang itu murah, mudah dan bisa di remake, bisa dicontoh sama yang lain, itu namanya inovasi. Kita uji aja sedikit dengan itu. Dan catatannya inovasi itu bukan hanya yang terkait dengan teknologi ya. Ya betul. Tata kelola Betul, yang lebih simpel, betul. lebih mudah, itu juga bagian dari inovasi. Kita emang sering terjebak bahwa ketika kita mau menggunakan digitalisasi itu inovasi. Itu kan kita diajarkan tidak, inovasi itu tidak Betul, melulu betul. digitalisasi Setuju, atau yang saya berkaitan setuju. dengan IT, enggak. Iya. Tapi tata kelola yang lebih baik, lebih mudah. Cara mengajar anak yang lebih mutakhir ya, Nah, tanpa itu juga sama masuk ke inovasi. Pembuatan metode-metode yang Betul. lebih moncer, misalnya lebih pas untuk Gen Z kalau sekarang gitu ya. Melayani pasien-pasien yang datang ke puskesmas dengan cara apapun, dengan memberikan ruangan yang nyaman, dengan senyuman, itu masuk inovasi Pak Haji ya? Nah, yang simpel-simpel aja Siap. gitu ya. Karena murah, mudah, dan bisa di remake. Itu syaratnya 3 dulu. Jangan yang rumit-rumit. Baik Pak Haji. Saya pengen jadi tahu nih, kita tadi ngobrolin Baperinda ya. Baperinda. Enggak ada ini ya. Bukan. Baperinda. Oh, oke. Apa aja sih Baperinda tuh? Di semua ada berapa bidang? Nah, biar masyarakat terutama Sedulur ASN tahu nih. Kalau saya bidang di sini harus ke siapa? Harus ke bidang apa kita? Iya, Itu yang ditunggu deh. Karena kita itu terus terang masyarakat kita Sedulur ASN kita rada-rada canggung karena kalau kita masuk ke Baperinda tuh kesannya kita tuh kan, aduh kita orang awam masuk ke ruangan tempat-tempat para suhu di sana. Enggak lah. Ya, kita butuh itu. Kita biar nanti ketika masyarakat ketika ditantang untuk inovasi ini kita tahu nih, oh saya bidang ini kan harus ke sini, harus ke sini. Ya. Siap. Ya, terutama untuk sedulur ASN nih atau masyarakat Ya. umum, kita membuka ruang yang selebar-lebarnya gitu, yang seluas-luasnya, pintu yang selebar-lebarnya untuk semua stakeholder Ya. bisa berkunjung ke Publik Bangda, mau konsultasi, mau nanya apapun lah. Kalau konsultasi barangkali bahasanya ini banget lah, berat. Kopi morning lah, kopi morning. Tapi kopi morning pagi gitu ya. Iya. Karena saya pernah dapat surat kopi jadwal agendanya kopi morning tapi jamnya jam 2 gitu. Ini saya kopi morning jam 2 jadi. Nah, gini, tadi bahwa pertama bahwa perencanaan itu adalah fondasi ya. Fondasi atau kalau kita teman-teman berencana itu sebagai arsitekturnya pembangunan, desainnya yang merancang gitu, yang membuat desain ya, desainernya pembangunan yang ada di Bapelitbangda atau Baperinda sekarang gitu ya, Baperinda. Nah, bagi teman-teman ASN ini biar kenal ya, karena tak kenal maka tak sayang gitu. Dan biar tepat juga ketika ngobrol gitu. Jangan sampai nanyain masalah kesehatan ke bidang ekonomi. Ya, teman-teman sih kita jawab juga kita, ya, dilayani juga ya. Kita akan membuka ruang layanan juga dan teman-teman juga sedikitnya tahu, tapi barangkali lebih detailnya kan di bidang yang lebih pas. Jadi di Baperinda itu ada 4 bidang yang ngurusin perencanaan dan 1 bidang yang khusus untuk menggawangi riset dan inovasi tadi bidang Renov. Ada 4 bidang. Ada bidang perencanaan, ada 1 bidang renov. Jadi ada 5 bidang plus sekretariat. Kalau sekretariat biasalah pembantu rumah tangga gitu kan yang ngurusi kebutuhan rumah tangga. Di belakang layar lah. Di belakang layar. Tapi terkadang juga di depan layar sebagai sebagai bempernya kepala gitu kan. Nah, yang pertama itu bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan daerah. PPEP ini, ya? PPEPD. Jadi perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan daerah. Dari mulai koordinasi perencanaan semuanya gitu ya. Khususnya nanti menyusun RKPD, dari mulai dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, kemudian yang tahunan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Mengkoordinir itu tuh. Nah,
dapurnya di situ. Tetapi sebelum masuk ke dapur olahan, gitu ya, sebelum disajikan, jadi dari dapur menyajikan, gitu. Nah, tetapi ada yang meracik. Nah, ini yang meraciknya ini bidang-bidang sektoral nih. Ada bidang infrastruktur dan prasarana wilayah, gitu ya, kewilayahan, infraspil. Nah, kemudian bidang perekonomian dan sumber daya alam dan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. Kalau sahabat ASN atau sedulur ASN dan masyarakat semuanya berkebutuhan ini ngobrol coffee morning terkait dengan masalah infrastruktur transportasi, itu ya, infrastruktur sumber daya air, infrastruktur jalannya, ya jalan, kemudian transportasi kan ada jalan, ada PJU, Bapak kan dulu menggawangi PJU gitu, nah itu di infrasil tuh, termasuk masalah kebencanaan lingkungan hidup itu di infrasil gitu ya. Nah kemudian ada bidang perekonomian dan sumber daya alam, nah itu merancang, mendesain, itu meracik program-program yang terkait dengan pertanian, kemudian industri perdagangan, budaya pariwisata gitu ya, UMKM, ketahanan pangan, perikanan, koperasi tadi. Ya, itu di situ di bidang SDA. Nah, satu lagi yang tidak kalah penting adalah pemerintahan dan pembangunan manusia. Desa di sana ada desa di sana. Ada pemerintahan desa di situ gitu ya. Ada kesehatan, pendidikan, masalah yang kemarin rame, masalah perlindungan sosial gitu ya. Nah itu di bidang PPM. Capil, layanan administrasi kependudukan, semua masalah birokrasi gitu ya. Itu ada di udah terbagi habis sebenarnya di sana ya. Sudah terbagi habis. Jadi ada mitra-mitranya, termasuk di dalam bidang-bidang itu kan ada fungsional ya. Kita lebih banyak fungsional perencananya di situ. Nah, masing-masing persen itu udah punya peran masing-masing gitu ya. Ada dipegangin. Misalnya si A megang PUTR dengan Kimrum ya, perumahan gitu. LH, yang lainnya megang apa-apa gitu. Jadi memang idealnya kami dorong ke depan, ini butuh dukungan dari teman-teman di KSN juga. Kita sih pengennya satu perencana di Bapeda itu megang satu mitra perangkat daerah gitu. Hanya karena keterbatasan SDM. Butuh SDM perencana yang banyak ya. Ya. Bapeda sendiri, kemudian di perangkat daerah juga, Mas Bro, ternyata kita banyak yang kosong nih. PEP ya, kalau dulu Kasubag PEP gitu ya, di masing-masing perangkat daerah juga ada di Indag itu kosong, di Sos kosong, BPKB, kemudian Kimrum itu kosong gitu. Nah, itu juga perlu diisi. Nah, tapi kita melakukan pembantuan. Jadi ketika ada perangkat daerah yang kosong, fungsional perencananya itu atau PEP dulu gitu ya. Nah kita tugaskan teman-teman di Bapeda untuk pendampingan yang lebih intens gitu ya ke perangkat daerah itu. Dan satu lagi mungkin bidang Rinov. Nah, tadi ya. Bidang Rinov sudah ke depan bidang Rinov. Kalau dulu Rinov itu diperbantukan untuk mengampu juga, mengampu perangkat daerah dalam. Sekarang dilepas ya. Sekarang lebih concern kepada riset dan inovasinya. Nah, kajian-kajian yang dihasilkan oleh Rinov tadi ya, baik kajian yang berupa hasil kolaborasi gitu ya, dengan perangkat daerah atau dengan dunia akademisi masyarakat, itu menjadi rumusan perencanaan untuk bidang-bidang sektoral. Dari bidang-bidang sektoral kemudian diagregasi menjadi dokumen perencanaan daerah oleh bidang BPD. Jadi sekarang ketahuan nih kenapa bertransformasi ke BRIN itu, karena tugas risetnya itu kita lebih kasih porsi yang lebih banyak. Biar bisa mengelaborasi, bisa menggali lagi tuh banyak-banyaknya kebijakan-kebijakan apa sih yang pas untuk pembangunan Kabupaten Cirebon, yang dibutuhkan oleh masyarakat Cirebon sesuai dengan potensi dan permasalahan yang ada di Kabupaten Cirebon. Berarti sebenarnya kita untuk instrumen-instrumen sudah ada semua ya Pak Haji ya? Ya, kita termasuk tadi kalau bicara di awal Pak Ramda menyampaikan bahwa kemarin kita pelaksanaan, gitu ya, pengawasan. Nah, kita juga ada fungsi di BPD itu ada fungsi pengendalian. Berarti memastikan bahwa perencanaan yang sudah kita susun itu on the track dilakukan oleh
perangkat daerah. Jadi selain perencanaan secara tidak tertulis itu ada fungsi pengendalian juga di dalam itu ya. Tertulis ada fungsi Ada, pengendalian. oke, siap. Tadi Berarti- untuk memastikan bahwa Betul. relnya Betul, ada betul. lurus apa tidak. Nah kalau sebuah bis itu ketika ada polisi di depan mungkin bisa ya. Tapi ketika jarak polisinya setiap kota hanya berapa mobil butuh pengendali di dalam mobilnya itu. Iya. Nah, mungkin itu tugas itu diambil oleh Baperinda itu. Sebelum diawasi oleh Betul. inspektorat, nah kita ada pengendalian ya. fungsi pengendalian. Ketika si bis ini melenceng sedikit arahnya tidak terlalu besar bisa cepat kita luruskan lagi. Iya. Ya, mungkin Tapi itu lebih yang ke efektif. efektivitas Ya, ini betul. ke program yang dijalankan ya. Efektivitas itu kan artinya begini, bahwa sumber daya yang kita keluarkan melalui instrumen kegiatan program itu pasti tidak untuk mencapai sasaran yang sudah kita Ya. target. Baik dari jarak dengan waktu tempuh juga ya. Nah, Oke. Siap. Sangat menarik. Ilustrasinya begitulah kalau Siap. kita ibaratkan modal Sekarang kita transportasi gitu ya. mulai nih Pak Haji. Kondisi kita nih sekarang, perencanaan kita. Dengan geopolitik kita yang Wadah. ya geopolitik kita lagi Diskusinya berat nih kalau liga mengenai geopolitik. lagi tidak enak suasananya. Tapi Pusal kemarin menang kita. Artinya kita punya daya saing gitu di satu sisi gitu kan. Dan IHG apa? Indeks harga saham kita lagi iya. anjlok-anjloknya nih. Tapi kan kembali hijau kan kemarin. Ada PJS lah. Emas kita naik tinggi, dolar kita tuh naik tinggi lagi. Dan dengan kondisi yang begitu nih Pak Haji, mungkin kemarin Pak Haji merencanakan yang 26 itu di 25 kan? Iya. Nah sekarang hasil perencanaan 26 ini dengan kondisi ini gimana nih? Masih korelasinya Masih relevan apa tidak? Soalnya kan terus ketika sudah tidak relevan lagi, apa jalan keluarnya Leh? Kita jangan ngomong 27 dulu, 26 yang mau jalan nih. Karena kita ketika Pak Haji merencanakan 26 itu kondisi dolar masih berapa? Harga emas masih berapa? Terus Presiden Venezuela belum ditangkap Amerika juga. Ya, saya ingin tahu nih, masih ada relevan nggak dengan kondisi sekarang nih? Saya kira masih relevan ya. Karena kan kita merancang perencanaan meskipun dilakukan di tahun 2025, tentunya kan kita berdasarkan analisis-analisis. Oke. Dan bahwa kondisi geopolitik dunia, Betul. wis. Ini saya jadi pengamat kayak Karena kita Mawanto nih. dilihat di seluruh dunia ini. Gitu ya. Kondisi dunia yang semakin tadi disampaikan gitu ya, ada penangkapan pemimpin satu negara oleh satu negara yang lain dengan gaya apa adidayanya. Jadi itu meruntuhkan konsep-konsep kita bertetangga itu. Iya, kan yang mengajarkan demokrasi Mereka. tapi yang meruntuhkan mana demokrasi gitu kan. Tapi ya Ya kita hanya Tapi bisa setidaknya gini. menyikapi sebenarnya. Kita tidak bisa bertahan. sinyal-sinyal bahwa kondisi geopolitik seperti sekarang kan sudah ada gitu Ya. bahwa Israel yang tetap menginvasi satu negara yang berdaulat gitu ya dari tahun 2022 ya atau begitu kan 23 pada 2 sudah 2 tahun lebih lah. Nah kemudian Rusia gitu kan, nah, itu sinyal bagi kami di perencana bahwa memang apalagi salah satu tokoh di kita juga sudah memberi sinyal juga kan ya, Presiden SBY itu pernah menyampaikan begitu bahwa kita harus hati-hati nih bahwa ke depan akan seperti itu dan itu sudah menjadi catatan termasuk ketika kita melakukan diskusi perencanaan di Kabupaten Cirebon ini kan tidak terlepas dari proses sinkronisasi dengan pusat dan daerah gitu ya. Bahwa kita bagian dari entitas yang tidak terpisahkan. Sehingga dalam melakukan perencanaan juga target-target yang kita buat, kebijakan-kebijakannya juga sinkron dengan itu. Dan waktu diskusi dengan teman-teman di provinsi ya, kalau kita kan perwakilan bapaknya
dari pusatnya kan di provinsi. provinsi. Itu sudah berhitung tuh. Contoh misalnya, secara mandatori kita dipasang target nih untuk laju pertumbuhan ekonomi di RPJMN pemerintah pusat itu, Presiden Prabowo itu kan 8%. Gitu kan. Nah waktu itu di tahun, kalau kita bicara perencanaan tahun 2026 6 ya. ya, Iya. di 2025, Iya. LPI kita masih 4,85. Tapi kita yakin karena kita melebihi target tuh waktu dibandingkan tahun 2023 kita rancang ya untuk perencanaan tahun 2024. Dan oleh teman-teman provinsi, karena tadi kita menjaga keseimbangan antara target mandatori yang diberikan oleh pusat dengan kondisi kita nih dari COVID, kita bayangkan ya tahun 2020 kita terkonstruksi -1. Ya. Tapi Cirebon luar biasa tuh. Yang lain jatuhnya luar biasa gitu di angka 2 bahkan provinsi. Kita lebih baik dari provinsi tahun 2020 gitu ya. Nah, 21, 22, nah, kemudian di tahun 2023 kita sudah 2023 kita sudah di angka 4, kemudian 2024 4,85 dan alhamdulillah di tahun 2025 ini kemarin kita sudah mencatat tuh Pak Bro, di kuartal ketiga laju pertumbuhan ekonomi kita di angka kuartal 2 ya, semester pertama itu di angka 7 yes ya. Jadi ya mudah-mudahan tahun 2026 ini meskipun karena kita yang tidak terduga itu justru adanya pengurangan transfer keuangan daerah yang cukup signifikan ya. Ya, artinya ya pastilah sedikit banyak akan mengganggu mengganggu capaian target. Tapi mudah-mudahan lah dengan kolaborasi yang kita lakukan, kemudian kemarin juga efisiensinya itu kan lebih kepada efisiensi tata kelola. Ya. Musrenbang yang tadinya di tempat yang harus sewa gitu ya, taruh sebut saja di hotel gitu ya. Ya sudah, konsultasi publik gitu ya. Kemarin dilakukan cukup di Paseban, tapi kan tidak mengurangi makna dan arti proses perencanaan itu ya. Dan yang kemarin terjadi pengurangan transfer itu kan kita efisiensinya yang di bagian-bagian yang tadi ya, lebih kepada efisiensi belanja yang tidak terkait langsung dengan infrastruktur fisik gitu ya, untuk output fisik gitu ya. Infrastrukturnya kita tetap jaga lah output itu. Bicara terganggu pasti ada gangguan gitu ya, tetapi mudah-mudahan ya keretanya tetap jalan, bisnisnya tetap jalan, toh jalurnya sudah kita buat, sasaran yang akan kita tujunya sudah kita tetapkan tuh. Instrumen kita udah lengkap. Instrumennya sudah lengkap. Ya mudah-mudahan lah ya tahun 2026 kita sampai pada akhir tahun nanti sesuai dengan apa yang kita cita-citakan di perencanaan gitu. Kalau saya jadi masyarakat nih, 8%, 7%, untung buat saya apa sih? Ini saya analogi saya sebagai masyarakat nih. Ya. Baperin oke, 8% kecapai. Pengaruh ke masyarakatnya apa sih? Ya. Gini. Angka-angka itu tidak bermanfaat atau tidak bagi bermasyarakat. Kalau tadi sifat laju pertumbuhan ekonominya tidak inklusif ya, eksklusif. Itu mungkin terjadi di tetangga kita pernah terjadi gitu. Pertumbuhannya tinggi. Ya. Dari yang awalnya karena dari awalnya memang rendah juga gitu ya di bawah kita. Tapi melonjak karena ada investasi di sektor migas yang luar biasa. Nah, tetapi pertumbuhannya itu kan hanya dilihat dari penambahan investasi yang luar biasa itu. Nah, tidak kalau bahasa kerennya tidak ada trickle down effect gitu. Tidak ada cucuran ke bawahnya ke masyarakat. Nah, makanya kita bangun bagaimana sistem perekonomian kita, instrumennya kita bangun agar seinklusif mungkin gitu ya. Dan berkelanjutan. Artinya berkelanjutan itu tidak kadang tumbuhnya sekian kemudian berkelanjutan terus. Nah,
Dan juga berkelanjutannya gini, bahwa ekonomi yang kita nikmati sekarang itu ya akan dinikmati oleh generasi kita selanjutnya. Gitu. Jadi seluruh ASN, Bapelit itu bukan hanya musrenbang tuh, dengerin. Iya, jadi bagaimana kita termasuk saya juga sih Pak Haji, termasuk saya juga ini makanya saya sangat menunggu nih pertemuan hari ini. Jadi masyarakat di sini sangat-sangat dilibatkan, ya sangat-sangat dilibatkan. Jadi Bapelida Kabupaten Cirebon ini lebih mementingkan bukan hanya pencapaian target-target yang mau daya beli, tingkat pertumbuhan ekonomi, teman-teman udah mungkin mulai menyampingkan, menyampingkan itu, tapi lebih cenderung ke inklusivitas itu ya. Iya. Jadi apa yang kita dapat 1% pun akan dirasakan oleh masyarakat langsung. Gini, inklusivitasnya gini. Jadi faktor-faktor pada pertumbuhan ekonomi kan ada beberapa gitu. Ya. Pertumbuhan ekonomi itu kan diukur dari produk domestik regional bruto tahun sekarang. Nah, dibandingkan tahun kemarin. Tumbuhnya berapa? Nah, di PDB itu kalau dari sisi pengeluaran itu ada variabel yang namanya konsumsi rumah tangga. Ada variabel yang namanya ekspor impor. Ada variabel yang namanya investasi gitu ya. Nah, kemudian ada pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah, spending budget yang dikeluarkan oleh pemerintah, spending government gitu ya. Ada juga yang dikeluarkan oleh lembaga non pemerintah. Nah, ekspor impor, investasi, ada inventory segala macam di dalamnya situ, ada konsumsi rumah tangga. Nah, proporsi terbesar kita di konsumsi rumah tangga. Nah, tetapi bagaimana biar pertumbuhan ekonomi tadi bahasanya dirasakan masyarakat, kalau bahasa kami inklusif gitu ya. Nah, investasinya, ini investasi luar biasa nih bro. Investasi itu, kalau di kajian kami, bisa dihitung tuh. Ada namanya incremental capital output ratio gitu. Jadi, berapa investasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Taruhlah di Kabupaten Cirebon, kita pernah menghitung itu di angka 6 sampai 7. Kita masih rada boros nih. Siap. Untuk menaikkan PDRB 1 triliun itu dibutuhkan 6 triliun. Jadi kalau untuk menjaga misalnya kondisi PDB kita misal gitu ya, kita nih misalnya 10 triliun gitu ya. Untuk menaikkan 8%, berarti kita butuh 800 miliar tambahan. Berarti kita butuh investasi sebesar 6 kali lipat. Berarti 4,8 triliun yang harus masuk ke kabupaten untuk menggerakkan tadi, untuk mendorong pertumbuhannya sampai 8% gitu ya. Kalau ibaratnya 10 miliar ya. Mudah-mudahan angka saya benar ya. 10 miliar 808%. Nah, itu. Nah, dari investasi itu kan akan ada aktivitas ekonomi itu. Makanya kita barengi itu. Di dalam skema kita tema di tahun 2007 juga masuk di dalam itu bahwa kita bagaimana membangun ekonomi yang inklusif. Nah, diantaranya dengan kebijakan-kebijakan yang kita buat. Dan alhamdulillah kebijakannya memang sudah lama. Hanya kita perlu kawal nih agar tadi inklusivitas ekonomi itu tadi. Ada satu industri. Kita keluarkan kebijakan, bahkan sudah tertulis di dalam Perda 11 tahun 2018 tentang pengelolaan modal. Saya rada apal pasalnya nih, di pasal 16 nanti bisa bareng-bareng teman-teman sedulurnya bisa baca di situ. Ada kewajiban pelaku usaha untuk merekrut tenaga kerja minimal 60% tenaga lokal. Ibarat tertulis loh itu. Meskipun oleh pemerintah pusat, karena pusat kan berkepentingan untuk menjaga keseimbangan antar daerah gitu ya. Ya berkebutuhan juga untuk daerah-daerah lain yang luar daerah yang menjadi menjadi lokus industri gitu ya. Nah, tetapi kita punya kebijakan afirmasi agar masyarakat kita bisa merasakan tadi loh. Dengan investasi yang dilakukan, nanti banyak masyarakat yang bekerja di situ. Nah, tadi saya sampaikan ada variabel konsumsi rumah tangga di dalam PDRB itu. Nilainya luar biasa dominasinya. 90%-an kurang lebih. Nah,
bagaimana mungkin konsumsi rumah tangga naik kalau pendapatannya tidak naik tuh. Daya beli masyarakatnya turun. Nah, daya beli masyarakatnya turun kan? Iya, Untuk iya. meningkatkan daya beli dari mana? Dari pendapatan. Tuh. Biar pendapatan gimana? Harus bekerja kan? Nah, maka kita strateginya adalah diantaranya adalah bagaimana mendorong pendapatannya naik, diantaranya dengan kita menciptakan lapangan-lapangan usaha atau kesempatan-kesempatan kita bisa naik. Ya. Dengan industri banyak juga akan bermunculan rumah-rumah makan, Kosan juga ya. kos-kosan, laundry dan turunan-turunannya lah, turunan-turunan yang itu dirasakan oleh masyarakat. Siap. Tetapi tadi dalam konteks pembangunan berkelanjutan, tadi ya bahwa LPI ini pertumbuhan ekonomi itu selain inklusif juga harus berkelanjutan. Iya betul. Jangan Kita sudah atur sporadis, tuh. jangan sporadis. Jangan sporadis. Kalau industri sudah ditetapkan di pembangunan di kawasan peruntukan industri, ya sudah di situ. Jangan mengganggu kepentingan sektor ekonomi yang lain. Misalnya untuk ketahanan pangan kita. Nah ini untuk keberlanjutan juga nih. Menarik ini. Itu kurang lebihnya lah. Bagaimana masyarakat nanti bisa merasakan gitu ya. Yang penting ada trickle down efeknya gitu. Ada Saudara ASN, manfaat yang bisa kita buktikan ini. Kita tidak diam sebenarnya. Kita tidak diam. Mungkin kita hanya tidak merespon stigma-stigma yang masyarakat. Biarin stigma masyarakat buat kita, apapun kita terima. Kita tetap harus bekerja. Gak Tapi apa-apa. kita tetap bekerja. Masukan kritik dari masyarakat itu kan menjadi nutrisi kalau gitu ya. Ya betul. Nutrisi kalau kitanya ada sedikit-sedikit sakit mental awal gitu dikritik ya buat obat lah. Kalau buat saya bukan nutrisi Pak Haji. Kalau Rasul itu ada Jibril, kita gak dari Jibril. Nah mereka itu Jibril-Jibril kita. Yang mengingatkan kita. Luar biasa. Yang mengingatkan kita bahwa kita kerja kurang baik. Baik Pak Haji, tadi geopolitik yang masih internasional kita sekarang kita coba ke regional nih. Kita di cincin api kebencanaan nih. Kita tidak bisa menolak karena risiko kita hidup di Indonesia yang berada di cincin api kebencanaan. Ketika perencanaan ini, oke tadi di sisi anggaran Pak Haji ya, di sisi besarnya anggaran. Ini di sisi kebutuhan kegiatannya nih. Misalkan sekarang titik-titik banjir baru banyak. Nah, cara merubah itu gimana? Apakah ada ruang untuk merubah kita di setiap kegiatan, di setiap dinas yang terkait itu dirubah pola-pola kegiatannya? Ya, tadi ya pertama bahwa kita jangan merasa jumawa bahwa semua persoalan itu bisa diselesaikan oleh kita. Betul. Maka salah satu obatnya adalah libatkan masyarakat. Bicara kebencanaan, ya, kita alhamdulillah tidak berada pada wilayah yang sesarnya cukup ini ya. Meskipun kita ada sesar juga ternyata. Ya. Tetapi apa dari sisi ancaman bencana dari longsor apa itu kan kita Hidrometeorologi kita. ya lebih kepada Hidrometeorologi ya karena apa curah hujan yang berlebih. Tapi juga ya curah hujan yang berlebih jangan kita salahkan gitu. Karena memang itu juga kan ada ayatnya gitu. Tuharo pasadu fil bari wa bahri maka sabat aidin nas gitu ya. Kemarin diulas di khotbah Jumat kemarin tuh. Oh iya. oleh khotib tuh. Iya. Nah, artinya dalam mensikapi kebencanaan ini kita lihat masalahnya apa. Masalahnya dari mana? Ada dari catchment yang kurang. Berarti itu ditangani tuh. Kan kemarin di Sumatera juga di antara permasalahan gitu ya. Dan konon di kita juga ada bagian meskipun kita perlu kaji lagi tuh. Berapa sih pengurangan catchment kita yang yang terjadi gitu ya. Apakah memang menyebabkan sedemikian besar banjir seperti itu? Gitu. Yeah. Rasanya ya tidak semasif yang ada di luaran sana lah ya. Kita masih agak terkendali gitu. Meskipun memang sedikit berpengaruh lah gitu ya akibat catchment yang ada gitu. Nah kemudian kita lihat aliran airnya seperti apa, jalur-jalur airnya bagaimana. Kemampuan daya tampung sungai-sungai. Saya waktu di LH
waktu awal gitu ya. Saya waktu di LH dulu kan sering susur sungai tuh. Iya. Tapi kita lebih kepada kualitas air sungainya gitu. Tapi di samping itu juga kita ngelihat gitu kan dari ini sedimentasinya seperti apa. Nah, teman-teman harusnya sudah bisa mengukur dan memang yang terjadi kan gitu ya. Dimensi air dimensi sungainya semakin sempit. Jadi daya tampung airnya semakin lama semakin sempit. Makanya ada dulu ada gini. Sungai itu ada nilai Q-nya tuh. Jadi perulangan masa terjadinya luber itu setiap berapa tahun bisa sekali diprediksi ya? Iya. Jika secara hitungan ya? Di Sanggarung itu dulu 50 per 100 gitu ya. Nah kemudian 25. Nah sekarang tinggal berapa? Ada di sungai-sungai kita sekarang tinggal 2 tahunan tuh. Jadi artinya kalau Q-nya sudah 2 tahun, berarti 2 tahun sekali harus dikeruk gitu. Nah bukan hanya masalah pengerukannya nih, kita penyebab kenapa sih sedimen kita tinggi nih. Ternyata sedimen itu bukan dari penyempitan sungai itu bukan hanya dari sedimen yang lumpuran gitu ya, tetapi dari sampah-sampah yang ada di masyarakat. Kan masyarakat latah gitu. Buang sampah pada saluran-saluran sungai. Banyak banget tuh ketika kami musrenbang gitu ya. Atau ketika kami monitoring, melakukan di lapangan, saluran sungai itu sekarang isinya sampahnya sampah yang tidak bisa didaur ulang lagi. Seblak tuh, bungkusnya seblak. Styrofoam lah. Itu mendominasi tuh. Betul. Plastik. Kita dorong. Nah LH, kan kita ada program kampung bersih tuh. Ada pilot project di setiap kecamatan ada satu desa. Nah, harapannya tidak berhenti pada pilot project itu. Kampung bersih itu menjadi salah satu program yang cukup strategis. Piloting project. Jadi untuk menangani masalah lingkungan, juga tadi dampaknya kebencanaan kita bisa termitigasi. Kalau tadi penyebab, kan sudah kita identifikasi nih, diantaranya penyebabnya adalah pengurangan dimensi sungai yang disebabkan oleh sedimentasi pada sampah. Nah, itu kita. Berarti kondisi kebencanaan kita belum secara signifikan mempengaruhi ke perencanaan di 2026 ini. Dalam kartu data perencanaan 26 jalan terus, tidak perlu untuk dirubah ataupun apapun. Ya, perubahan itu kan mengikuti dinamika ya. Okay. Nah, dinamika itu untuk 2026 belum nyampe ke keharusan untuk berubah. Karena kan kita akan melihat ya, ini perjalanan baru 1 bulan aja. Kadang teman-teman kan belum melaksanakan sepenuhnya nih. Jangan-jangan anggaran kasih belum. Kalau bicara anggaran ya. Tapi aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman yang basisnya bukan anggaran kan sudah dilakukan. Tetapi kami ketika melakukan perubahan itu kan ada variabel-variabel yang dilihat tuh. Ada proyeksi-proyeksi pendapatan, itu jelas sudah terjadi. Ada proyeksi-proyeksi pendapatan yang tidak tercapai sebagaimana yang direncanakan. Misalnya ada proyeksi-proyeksi indikator-indikator makroekonomi yang tidak tercapai. Dan ada lain-lain lah, ada yang lain-lain. Dan nanti akan kita jadikan bahan untuk proses perubahan ya. Regulernya kita bisa melakukan di April Mei itu kita sudah mulai merancang-rancang gitu, menganalisis permasalahannya apa gitu ya. Nah kemudian kita melihat dinamikanya seperti apa, nah kemudian apa. Udah mulai memanajemen resiko lah. Ya, termasuk menghitung tadi, menghitung sumber dayanya ada berapa gitu ya. Sumber daya itu sekali lagi bukan hanya uang ya. Betul. Sumber daya yang lainnya juga kita tersedia apa saja. Baik, untuk proses perencanaan, sekarang kemarin saya tertarik juga nih Pak Aji, membahas di perencanaan itu ada ekosistem hilirisasi dari potensi-potensi daerah ini. Ya, sektor-sektor unggulan. Apa sih itu? Ya, tadi kita bicara tahun 2026 ya. Oke. Tahun 2006 tinggal dilaksanakan oleh teman-teman. Ya. Dengan segala dinamikanya lah. Platform yang ada. Dengan segala dinamikanya udah. Dengan segala dinamikanya gitu. Karena tadi perencanaannya dilakukan setahun sebelumnya. Ya, penetapan kita dilakukan di bulan Juni. Dan itu juga ada ruang untuk berubah ketika dinamika itu dianggap perlu. Ruang
Dan waktu perencanaan penganggaran juga kan ada dinamikanya juga dari perencanaan bulan Juni, penganggaran sampai di bulan persetujuan bulan November gitu ya, penetapan. Ya terjadinya pengurangan TKD itu ketika proses dinamikanya ketika proses penganggaran ya. Dan dalam hal tadi ada dinamika di bulan Januari sampai April, kita lihat triwulan pertama, triwulan kedua kita. Nah, terkait dengan tadi bagaimana kita melakukan ini sebenarnya bagian dari tema perencanaan pembangunan di tahun 2027 ya, yang kita sedang berjalan prosesnya. Kemarin alhamdulillah sudah selesai verifikasi lapangan Pramusrembang. Karena perencanaan itu kan ada beberapa pendekatan ya, di antaranya pendekatan partisipatif dan bottom up. Bottom up kita mengakomodir gitu ya, mengkonsolidasi masukan-masukan dari pemerintah tingkat bawah. Nah, partisipatif dari masyarakat gitu ya. Ya cara politisnya ada teman-teman dari politik yang nanti akan bersumbangsi gitu ya untuk mengkontribusikan ide gagasannya untuk pengayaan perencanaan tahun 2007. Nah, temanya itu adalah penguatan infrastruktur dan ekosistem hilirisasi ekonomi sektor unggulan di kita. Tujuannya untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata. Ada dua tanda tuh. Inklusif itu tadi ya, pertumbuhan ekonomi baik dan pendapatan masyarakatnya juga bagus gitu ya. Nah, kemudian disparitas pendapatannya kita jaga tetap di angka 0,33. Jangan sampai lebih dari 4 lah. Kita masih kategori sedang. Kalau tinggi itu di atas 0,5 tinggi lah. Berarti mudah-mudahan di perbedaan pendapatannya sangat menyocolok sekali berarti ya? Ya itu kalau sudah di 0,5 ya. Kita alhamdulillah masih di angka 0,3. Jadi masih moderat lah ya, mudah-mudahan itu. Nah, hilirisasi itu dalam rangka untuk tadi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Targetnya 8 bro. Sekarang tahun 2025 akhir ini kami belum dapat angkanya nih. Tetapi tadi ya mudah-mudahan ya. Capaian kuartal kedua kemarin yang kita sempat mencapai 7% itu terjaga tuh sampai akhir tahun 2020. Minimal kita tetap di 7% lah minimal ya. Ya nah ya kalau kurang lebihnya setidaknya kita sudah naik dari angka itu ya. Sudah saya lupa angka, tuh kan saya jadi ngeluarin angka. Gitu kan. Nah LPE kemarin 2024 kita itu sudah di angka 5. Dari yang 4,85 itu di angka 2023. Di angka hampir 6 lah ya, hampir 6. Nah, lebih baik dari provinsi dan pusat. Nah, kalau tahun 2025 ini kita mencapai setidaknya 6% gitu ya, atau 6,5 sampai 7%, artinya PR kita untuk menjaga keberlanjutan tren LPE-nya naik gitu akan sangat. Nah, bagaimana supaya LPE-nya naik gitu ya? Variabelnya ada tadi ya, ada investasi. Nah, investasi itu masuk dalam ekosistem hilirisasi ekonomi kita. Investasi itu kan biasanya masuknya di sektor-sektor industri dan jasa lah. Nah, di sektor-sektor ekonomi yang sekunder dan tersier. Kita beberapa dekade yang lalu ini kan dominasinya di sektor primer gitu ya. Pertanian aja ya. Tapi alhamdulillah di satu dekade belakangan itu kan sudah tergeser oleh industri. Jasa ya. Di olahan dan jasa. Jasa masih di 3 nih, tingkat 3. Nanti mudah-mudahan bisa menyusul tanpa mengesampingkan sektor primer itu. Karena primer juga butuh kan untuk ketahanan pangan. Nah, bagaimana memaknai hilirisasi ekonomi ini dikaitkan dengan pertumbuhan tadi ya. Dengan hilirisasi ini nilai tambahnya akan semakin banyak. Gitu. Karena PDRB itu dihitungnya dari nilai tambah. Edit value gitu ya. Edit suatu barang gitu. Produk yang kemudian diolah gitu kan. Dan nilai tambahnya itu gitu ya. Dari nilai tambahnya kemudian bagaimana nanti dari aktivitas
ekonomi itu menciptakan lapangan kerja gitu ya. Dan kemudian kalau kita olah gitu ya dari bahan-bahan baku gitu ya menjadi barang jadi, nah itu kan juga harus didukung oleh daya saing tadi ya. Nah kalau daya saingnya kita naikkan, berarti ekspornya juga akan naik. Jadi variabel ekspor itu harus didukung dengan daya saing. Daya saing nanti kita urai tuh apa saja yang harus kita lakukan ya. Jadi nilai tambahnya semakin banyak, daya saing untuk ekspor gitu ya. Nah, kemudian aktivitas ekonominya juga untuk peningkatan pendapatan ya, karena banyak orang yang bekerja di situ. Nah, kalau pengen tahu nih, sekarang 2027 diprediksi dari Pak Haji ini apa nih? Yang potensi-potensi kita masih kita langsung mengerucut aja nih, ketika primer apa, sekunernya apa? Ya, primer kita unggulannya masih itulah, kan beras komoditi kita. Beras ya karena kemarin juga kita dengan pertanian kita swasembada juga. Iya. Ya, kan kemarin syukuran tuh Pak Presiden ya, di Karawang. Itu, gitu Karawang. Teman-teman penyuluh diundang gitu kan sebagai swasembada ya. Dan salah satu daerah yang berkontribusi kan Kabupaten Cirebon. Kita punya punya produksi yang cukup besar lah ya. Cukup besar untuk skala regional dan nasional. Kemudian sektor primernya juga bawang itu kita punya champion bawang. Nah, kita sekarang lagi mendorong bagaimana cabai nih, cabai untuk meskipun memang belum menjadi sektor ini ya, tapi cabai itu manfaatnya selain untuk memenuhi kebutuhan konsumsi kita, juga untuk kadang seringkali komoditi cabai ini menjadi variabel penyumbang inflasi. Oh iya, ketika mau lebaran itu. Nah, kan gitu. Kemudian ya yang lainnya banyak lah. Primer itu kita ada potensi garam. Oh iya garam. Ini dari primernya ya. Kemudian nanti akan kita hilirisasi. Yeah. Nah, garam itu betul. Dari kebutuhan nasional 3,2 juta ton sampai 3,8 juta ton, kita baru pasok hanya sekian persennya. Banyak kan dari Australia katanya. Ya masih dari impor kan. Iya. Nah, 85%-nya itu untuk kebutuhan industri. Iya betul. 15% itu untuk konsumsi. Indomie itu masih konsumsi lah itu. Garam krosok gitu. Nah makanya kita dorong ada hilirisasi di Cirebon ya. Kita punya potensi kurang lebih 2.000 hektar sepanjang 9 pesisir kita. Dari Kaputakan sampai Losari. Ya. Itu ada kurang lebih 2.000-an lah. 2.000-an hektar gitu ya. Potensi garam kita. Gitu. Nah sementara kita produksinya kalau nggak salah masih rendah gitu ya. Nah, potensi yang sangat besar Pak Haji ya. Ya makanya salah satu terobosannya kita kemarin sudah tawarkan lah ya ketika ada Jawa Barat investment itu ya. Departemen investasi di Jawa Barat, kita tawarkan ini loh potensi kita dan ada beberapa yang sudah tertarik, bahkan ada lembaga-lembaga luar negeri juga yang akan yang tertarik gitu ya, yang berminat untuk bayangkan ketika teknologi yang ditawarkan oleh mereka-mereka yang berminat ini bisa menghasilkan sekali panen kan garam kira-kira sebulan sampai 1,5 bulan lah ya. Dengan pendekatan teknologi gitu ya. Itu bisa 8 tonan sekali panen. Nah kalau taruh aja misalnya musim, kan garam biasanya musim ya. Panas ya. Musim panas gitu ya. Kalau orang utara musim ketiga. Nah, di Cirebon tuh ada 3 musim tuh. Musim hujan, musim panas, musim hujan sama musim ketiga. Musim panas. Ya kalau kita bagi 2 aja, misalnya 6 bulan gitu ya. Nah, kalau 45 hari kan berarti bisa berapa, bisa 4 panen lah sekalian. Jadi 32 ton tuh yang selama ini mungkin produksi hanya berapa ton gitu ya untuk 1 hektar. Nah, apalagi kalau ada teknologi rekristalisasi.
Nah rekristalisasi ini jadi garam krosok yang dari krosok kita cuci, nah, kemudian kita kristalkan ulang. Nah itu akan menambah nilai nilai jual ya. Kalau bisa bicara PDRB mah nilai tambahnya semakin naik lagi. Bisa 50.000 per kilo. Nah, kita tinggal berhitung nanti konversinya berapa gitu ya. Rohnya hilirisasi itu di sana sebenarnya. Nah, gitu. Jadi yang tadinya misalnya garam harganya 2.000 tuh biasanya harga tinggi tuh. Iya. Krosok tuh ya. Iya. Kadang 500. Iya. Iya kan? Mengalami 500 perak per kilo. Nah, kalau kita suplai garamnya untuk industri kosmetik yang bisa dibeli dengan harga taruhlah nggak usah mahal-mahal sampai 50.000. 5.000 saja. Berapa kali lipat? 2,5 kali lipat kalau dari 500. Hampir 100% ya. Nah, 100% lebih. Lebih ya. 100%. Kalau dari angka 500. Oh 500 ya. Wah, Berarti 1000%. 100 kali lipat kan? Iya. Nah, gitu. Iya betul. 10.000% berarti. 100 kali lipat sih. Nah, Kalau dari 50 kali 50.000 ya, kalau 5.000 1.000%, 10 kali lipat. Nah ini kalau selain garam nih Pak, saya sering berpikiran ketika garis pantai kita kan panjang, di sana banyak perahu-perahu nelayan. Bisa nggak dimasukkan ke hilirisasi, jangan hanya jadi ikan asin itu Pak, hasil ikannya tuh. Ya kita mulai melakukan lah ya, teman-teman perikanan juga kan ada beberapa kegiatan kaitan dengan olahan hasil ikan kan. Ya betul. Arahnya ke sana bahwa ikan-ikan yang ada ya sebenarnya dari ikan ke jadi ikan asin sudah ada. Iya tapi kecil. Tapi nilai tambah. Nilai tambah. Iya. Daripada jadi pakan bebek aja gitu kan yang ikan kecil-kecil tuh. Jadi ikan asin tawar kan ada nilai tambah. Tapi kita melakukan lebih dari itulah. Bandeng kan bisa jadi presto atau olahan apa gitu ya, ada nugget segala macam. Nah itu teman-teman kan melakukan juga ya. Kita dorong. Dan dari segi wisata juga sama Pak, wisata budaya sama Pak Baperinda ini selalu mengadakan hilirisasi di sektor itu. Ya kalau wisata kan memang sudah sektor ekonomi tersier ya. Nah tinggal kita packaging wisatanya sudah apa. Kita lakukan event-event yang skalanya bukan hanya kelas lokalan. Gitu. Kita dorong teman-teman Budpar untuk mendesain, merancang program event-eventnya skala nasional setidaknya. Syukur-syukur internasional. Kita challenge, kita tantang. Nih bisa nggak? Sok jangan bicara anggaran dulu. Meskipun kita sadar lah. Anggaran kita tidak terbatas. Saya selalu ngomong, anggaran kita tidak terbatas. Tetapi dengan pola kolaborasi, kita bisa lakukan sumber dayanya ada. Banyuwangi itu berangkat dari sesuatu yang serba terbatas. Gitu ya. Tapi strategi kolaborasinya luar biasa tuh. Akhirnya banyak mendatangkan orang. Nah, kita ciptakan untuk mengundang orang tuh seperti apa. Destinasinya harus kita perbaiki. Destinasinya bukan hanya bicara fisik ya. Kalau bicara fisik, Cirebon itu kan maksudnya fisik, basisnya fisik lingkungan gitu. Kan kita sudah ketinggalan dengan Kuningan, dengan Majalengka gitu ya. Dan enggak apple to apple, iya. Kita tidak punya gunung. Maka kita create atraksinya seperti apa. Banyuwangi itu kan atraksinya luar biasa. Tapi Gandrung aja karena bisa jadi atraksi. Yang potensi kita itu kan kita terkenal dengan kota. Semua saya sering ngomong ke semua tamu di sini. Kabupaten Cirebon itu adalah satu wilayah hiperkoneksi. Karena kita punya 5 pintu exit tol. Kita dilewati udah semua kelas jalan dari mulai jalan tol, jalan nasional, jalan provinsi. Angkutannya juga bisa pakai sepeda, bisa pakai beca, bisa pakai perahu, bisa kapal terbang semua yang untuk nyampe di Cirebon. Nah itu potensi kita. Nih apa nih Baperida nih untuk menyikapi itu tuh? Ya, itu kan bagian dari ketetapan takdir positif kita ya. Ya betul. Bahwa kita punya gate tol yang banyak lah dibandingkan itu kita terbanyak kita terbanyak lainnya.
Sumedang juga relatif banyak gitu ya. Tapi Cirebon dengan kehadiran tol yang awal sebenarnya semestinya kita bisa tangkap gitu ya. Nah, itu menjadi pintu masuk kita yang sangat luar biasa. Nah, makanya kita tawarkan potensi-potensi yang ada. Kawasan-kawasan dari segi tata ruangnya, ini bicara kebijakan tata ruang ya. Perencanaan pembangunan kan untuk mengisi perencanaan ruang. Gitu. Nah, perencanaan ruangnya kita dorong misalnya kawasan-kawasan strategis ekonominya kita dekatkan dengan akses-akses tadi. Wisata kita rancang biar ada aksesibilitas dari situ gitu ya. Sebagai contoh lah dulu kita kawasan Trusmi kita bangun gitu ya. Dulu informasi kaitan dengan Trusmi itu padahal kita punya eksital perubahan yang cukup dekat lah. Informasi nggak ada. Alhamdulillah ada lah ya. Meskipun ya ada sebagian yang dilakukan oleh pihak swasta gitu ya. Untuk itu. Nah, KPI kan kita bukannya tol Cildo gitu ya. Kemudian di Plumbon juga kan existingnya karena memang Plumbon mas sudah yang baru kan di timur kan gitu ya Asjab kemudian Kanci ya Kanci kawasan-kawasannya kita dekatkan. Nah termasuk ada titik-titik simpul tadi bicara moda transportasinya kita bisa dari apapun bisa lewat kita ya. Karena rata gitu. Bandara dekat meskipun sekarang ya kita berharap lah ya mudah-mudahan aktivitas Kertajati dengan isu urbana, amanat Perpres kan sebenarnya simpul lah gitu ya, simpul transportasi kita lah ya, simpul aktivitas ekonomi di sana deket gitu ya. Nah kereta kita punya banyak stasiun lah. Dan salah satu stasiun besar kita ada di Cirebon di kota walaupun di kota. Iya, walaupun di kota, stasiunnya kan di situ, Arjawinangun di beberapa titik kan. Nah, kita sedang komunikasikan dengan KAI bagaimana memfungsikan stasiun-stasiun yang ada di wilayah-wilayah ini. Dari barat selain Arjawinangun kan dulu ada Cangkring gitu. Kemudian mana Bangu 2 ya. gitu ya. Kan ada ya. Bangu 2. Di beberapa gitu ya. Di timur juga ada Mundu, ada Sindang Laut gitu ya. Kalau yang jalur selatan gitu ya, yang jalurnya ada di Losari, ada beberapa lah. Nah, kita sedang komunikasi dengan KAI bagaimana memfungsikan stasiun itu menjadi simpul-simpul untuk pergerakan orang dan kalau orang sudah lah ya beberapa untuk pergerakan barang juga. Gitu ya. Jadi misalnya kita punya destinasi wisata yang sedang kita rancang, misalnya untuk ke Gesik itu menjadi daerah wisata untuk budaya. Bagaimana tuh nanti orang-orang yang akan berkunjung di Gesik nanti bisa turun di stasiun. Kita sedang komunikasikan. Hanya memang ternyata hitung-hitungan bisnisnya nih bro, nanti bisa terhitung lah ya. Konon katanya untuk sekali ngerem tuh butuh biaya. Nah, kita bisa inilah, bisa hitung lah nanti ya cost and benefitnya lah. Kalau dalam analisis ekonomi kan diantaranya ada analisis project kan gitu ya. Analisis program kan ada cost and benefit. Nah, kita teman-teman di Sujam bisa ngitung gini. Nah, termasuk fungsi TED itu apa tuh? Transit. Nah, gitu ya. Jadi emang Kabupaten Cirebon yang dengan segala dinamikanya, dengan segala hambatannya, dengan segala keterbatasannya tidak mungkin diberesin oleh seorang imamul hakim. Apalagi oleh imam, oleh Bapeda, betul. Atau oleh pemerintah, even oleh pemerintah Kabupaten Cirebon sendiri itu nonsense. Ya, betul. Tadi saya bicara PDRB ya, ada variabel spending government itu kalau kita indikasikan itu soal kerja ekonomi, kerja pembangunan dari aspek ekonomi gitu. Spending government itu kan pengeluaran government spending gitu ya. Pengeluaran pemerintah itu hanya di kisaran 6%-an. Total semua PDRB. Hanya 6%. Seberapa banyak 6% ini berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? Nah, hanya memang fungsi pemerintah kan sebagai enabler gitu ya. Sebagai katalisator. Fasilitator gitu ya. Untuk bagaimana membangun tadi
setidaknya menciptakan ekosistem ekonomi daerahnya yang lebih baik. Oke. Jadi emang 6%, Pak. Tapi 6% itu adalah berasnya Jakarta Group. Nah, Hanya satu. Semua bersifat stimulan. Ketika kita bisa nangkap itu mungkin kita cukup. Jadi gini Pak Haji, kalau kita bisa analogikan gini. Teman-teman ini seperti akuarium nih. Mungkin Baperinda itu adalah yang punya toko akuarium itu. Satu akuarium itu ada satu ekosistem. Kalau akuarium isinya pariwisata, berarti ekosistem pariwisata harus diisi ikannya. Ikan itu ada di sub, ada pora, ada segala macam. Nah mungkin kepikiran saya itu, mungkin Baperinda hanya cukup jadi yang punya akuariumnya aja, yang punya toko akuarium itu. Jadi tugasnya Pak Haji dengan tim itu adalah membuat ekosistem itu dan pilah ikan-ikannya. ya. Nah gimana nih? Tolong dibantah kalau saya salah. Ya, kalau kita ilustrasikan Ya. sebagai ekosistem Akuarium aja anggaplah. gitu ya. Nah, tugas teman-teman Bapeda itu merancang Betul. agar ekosistem akuarium itu terbentuk. Nah, bagaimana ekosistem terbentuk? Ya oleh perangkat daerah. Ya. Kalau kita tarik ke dalam aktivitas real ya, bicara ekosistem ekonomi. Kita pemetaan produk unggulannya sudah ada gitu ya. Nah, tinggal mana nih akan kita kembangkan, akan kita tingkatkan produktivitasnya. Jadi bicara komoditi itu kan bukan hanya komoditi primer, ada komoditi sekunder, Segala macam ada ya. tersier. Nah, kita sudah petakan, oh ya ada ekonomi kreatif itu kita punya 4 jenis aircraft, kuliner, fashion, pertunjukan gitu ya. Kita sudah identifikasi. Nah, kemudian bagaimana selanjutnya gitu, setelah teridentifikasi. Nah, dalam ekosistem itu kan ada ruang gitu ya. Nah, ruang. Tadi bicara ekosistem, membangun ekosistem itu kita tidak sendiri. Ada pelaku-pelaku usaha yang harus hadir. Nah, bagaimana untuk mengundang pelaku-pelaku usaha itu gitu. Investor itu biar berinvestasi atau melakukan penanaman modal di kita. Kita punya masalah bukan masalah sih sebenarnya. Belum optimal lah. Belum optimal. RTR oke kita sudah jadi gitu ya. Hanya RDTR kita baru satu yang ditetapkan. Sementara RDTR itu kan untuk mempermudah agar investor membaca. Ruangnya di mana nih? Di akuarium mana saya akan masuk gitu ya. Di sudut mana nih saya akan menempatkan industri saya. Tadi dikatakan kan ada koral, ada apa gitu. Nah, kalau koral itu kan ada industri, ada apa. Nah, industri ini kita tempatkan di mana? Kalau sudah ada RDTR enak tuh. Kita nggak ada lagi tahapan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. PKKPR misalnya. Nggak ada lagi tuh. Karena sudah ada RTR, jelas RTR peruntukannya di situ. Tapi ketika tidak ada RTR, kita masih melakukan, ya terkesan oleh teman-teman investor, mungkin karena nggak tahu kondisinya gitu. Aduh kok jalannya birokratisnya panjang. Kenapa sih nggak dibuat RDTR? Nah makanya kita buat dari segi kebijakan ya, kita sedang nyusun nih. Oke baru satu, dan kemudian ya ada yang sudah tinggal harmonisasi, ada yang mateknya sudah selesai, ada yang mateknya baru akan disusun di tahun ini, termasuk bantuan-bantuan teknis yang diberikan oleh tata ruang. Gitu. Nah, termasuk kebijakan-kebijakan layanan publiknya nih. Kan tahu sendiri ya, investor ketika itu kalau layanannya sulit, kita sudah ada mall pelayanan publik. Hanya memang belum optimal. Mallnya ada satu, tetapi pengelola dari masing-masing dinasnya masih ada di dinas masing-masing. Gitu. Ada yang memang sudah di situ. Nah, kita optimalkan. Kok yao gitu. Udah layanannya ada semua di situ. Gitu ya. Ini ada satu kesan nih Pak dari dalam pikiran saya gini Pak. Kita semua nggak BKPSDM, nggak Baperinda, nggak semua lah, semua instansi kita. Kita merasa lebih nyaman kalau berekosistem di luar.
Kita harus akui. Tapi ketika berekosistem di dalam kita susah nih. Jadi apa yang disebut koordinasi itu mudah dikatakan tapi susah dikerjakan ini sangat sangat dirasakan. Karena kita lihat fenomenanya, kita akui saja semua. Mungkin Pak Haji gue sama, lebih nyaman ketika berekosistem dengan luar. Tapi ketika berekosistem dengan internal, dengan sesama OPD kita kesulitan. Bantah kalau saya salah Pak Haji. Enggak lah, tergantung kita. Kalau kita semuanya punya niatan baik untuk membangun daerah. Berinteraksi dengan luar itu menjadi pengayaan kita ya, nambah wawasan. Gitu. Oh ya. Tapi di dalam kuncinya. Nah, kuncinya adalah bagaimana kita setelah berinteraksi dengan luar, dengan kelompok luar, kita aktualisasikan diri di daerah ini. Nah, kita sebagai sedulur ASN sadar betul bahwa kita sebagai pamong raja, gitu, pelayan masyarakat. Nah, kalau dalam konteks membangun ekosistem ekonomi tadi, ya kita hadir sesuai dengan perannya. Tadi ada yang tugasnya menyusun. Iya, betul. Dia perankan itu dengan optimal. Yang menyusun yang melakukan pelayanan publik, kita berikan pelayanan publik dengan baik. Yang melakukan kerja-kerja pembangunan infrastruktur, nih, ekosistem ekonomi itu kan juga butuh infrastruktur, jalan. Jalan itu memang bukan suatu yang utama, tetapi menjadi bagian penting untuk mendistribusikan hasil aktivitas ekonomi. Ibarat pembuluh darah. Kalau darahnya pengennya larinya kenceng, tapi ada sumbatan gitu, di dalam arteri-arterinya kan repot. Nah, peran perangkat-perangkat daerah yang menyediakan infrastruktur di dalam bagian dari ekosistem ekonomi tadi, ya jalankan dengan maksimal. Buatlah jalan dengan baik. Bab kekurangan tadi sumber daya, ya kita bisa bisa mengusulkan. Kita coba terus kita lihat situasi. Tapi intinya ya saya suka nggak suka harus menuntut si yang punya toko akuarium untuk memperkuat ekosistem dalam itu Pak. Yang membuat desain akuarium. Yang membuatnya kan masing-masing kan gitu ada ya. Iya, tapi peran Baperinda saya harap mungkin pikiran saya ini pikiran pribadi saya, bukan pikiran pribadi saya. Mungkin peran Baperinda itu untuk mempertebal kekuatan ekosistem itu. Jadi semua dinas ada yang bisa masuk ke semua ekosistem, ada yang pengampuh itu seperti misalkan nih Budpar, dia pengampuh pariwisata, tapi dia bisa mengambil ekosistemnya si Disub harus ikut, si PUTR harus ikut karena ekosistem itu berjalan. Tapi ada yang satu dia tidak punya pengampuh kayak Disub, LH mungkin pengampuh ya. Disub, PUTR juga bukan pengampuh tapi dia akan masuk ke semuanya. Ya mungkin ya kalau bicara pengampu tadi ya konteks ekosistem ekonomi, saya rasa semua perangkat daerah itu punya andil termasuk BKPSDM. Iya betul. Di dalam ekosistem ekonomi tadi kan butuh kehadiran semuanya. SDM aparatur. Ya, semua itu. Pelayanannya akan baik kalau aparaturnya disadarkan, diedukasi dengan baik agar memberi layanan dengan baik kan itu. Nah, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja mencetak SDM yang siap sebagai pelaku ekonomi nantinya. Kan berangkatnya dari disiplin yang diajar dari baik karakter maupun kognitif, kemampuan kognitif dan sebagainya lah gitu ya. Intelektualnya, karakternya gitu ya. Nah, nanti oleh Disnaker kaitan dengan skill ini gitu ya. Keterampilan yang dibutuhkan oleh industri. Itu rangkainya kesehatan, memastikan SDM kita ya kondisinya fit gitu ya. Orang mau bekerja kalau sakit kan enggak bisa. Nah, sementara tadi tujuan ekonomi hilirisasi ekonomi tadi ekosistem ekonomi itu adalah tadi adanya kesempatan kerja. Di antaranya kan itu. Menarik sekali Pak Haji. Jadi jangan khawatir teman-teman ASN semua kita harus melibatkan diri. Melibatkan diri, berperan aktif. Ya mungkin saya harap semua visi saya salah.
kita lebih nyaman ketika berekosistem di luar tapi tidak nyaman di dalam. Mudah-mudahan saya salah. Karena mungkin saya belum melihat aja. Jadi mudah kita ke depan kita harus mungkin kita yang harus memulai Pak Haji. Ya kita tidak bisa berharap kemana-mana. Yang satu saya tahu sepak terjang Pak Haji gimana. Kita harus memulai untuk kita terus untuk berekosistem di dalam. Karena kunci ekosistem di dalam walaupun hanya mengelola 6%. Iya. Tapi ketika 6% itu menjadi berasnya Joko Tingkir kita bisa jalan semua. Kan sebagai pelipur aneh gini, ada peribahasa kan, di mana bumi dibajak, di situ langit itu junjung. Kan? Iya. Jadi kita adanya di sini. Saya pernah berada di luar pemerintah, ya di swasta, gitu, di kelompok masyarakat, gitu ya. Bukan di Kabupaten Cirebon lah, kalau bicara ekosistem dibatasi bordernya gitu ya, Kabupaten Cirebon gitu ya. Saya pernah beraktivitas di luar, gitu. Tapi begitu masuk ke Cirebon ya sudah jiwa raga seutuhnya untuk Kabupaten Cirebon. Kami mengajak juga semua stakeholder pembangunan selama melakukan aktivitas di Cirebon ya, ayo kontribusikan segala daya dan upayanya untuk jiwa dan raganya, daya dan upayanya untuk kemakmuran masyarakat Kabupaten Cirebon. Semua kebaikan itu akan lebih optimal ketika kita berekosistem. Ya, kita kalau dalam syariatnya kan kita beramal jama'i, gitu. Beramal berjamaah. Apa yang kemampuan kita tidak ada yang sempurna, tapi ketika kita berekosistem, mari bersama-sama itu membentuk kesempurnaan itu. Kesempurnaan itu kan hanya milik yang maha sempurna. Makanya di dalam manajemen pembangunan di Bapeda sendiri tadi ada siklus perencanaan itu kan ada evaluasi. Hal-hal yang belum baik, hal-hal yang belum, ya kalau sempurna sih tidak ada yang sempurna lah. Yang belum baik ya kita koreksi, evaluasinya dijadikan buat masukan perencanaan berikutnya. Gitu. Ya kegagalannya ada di beberapa tahapan lah mungkin ya, di pelaksanaan gitu. Mungkin kebanyakan di situ ya kita koreksi pelaksanaannya seperti apa sih, apakah metode yang salah ataukah sumber dayanya yang tidak pas gitu. Kita evaluasi. Kita kalau di Bobot sebenarnya mah kita juga bukan berarti gagal enggak gagal kita Kabupaten Cirebon. Nih, karena kalau saya sampaikan akhirnya kita sampaikan data lagi. Dari periode perjalanan RPJMD kemarin ya 2024 dengan tahun rencananya 2024 indikator makro kita dari 6 indikator makro IPM, kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, PDRB per kapita, laju perubahan ekonomi dan indeks Gini. Dulu kita yang hijau itu yang berhasil itu hanya 2 indikator, 4-nya merah. Di akhir periode hanya 1 yang merah. Yang 5-nya sudah hijau. Alhamdulillah. PR kita di angka Gini rasio. Cirebon ini tipologinya meskipun kalau karakteristik lainnya pedesaan, dominasinya rural gitu ya, rural, belum ke urban, belum ke perkotaan, tetapi indeks Gininya, kesenjangan pendapatannya itu sudah mendekati ke kota. Barangkali memang sebagian dari wilayah kita juga sudah terjadi. Karena banyak kecamatan penyangga juga ya. Iya, ya KPI kita yang di daerah timur yang dulunya karakteristiknya pedesaan sudah perkotaan gitu kan. Jadi ya tapi nggak terlalu banyak sih angkanya, hanya berapa 0,0 sekian poin ketidakberhasilan kita. Selebihnya kita berhasil. Pengangguran kita sudah relatif lebih baik dibandingkan rata-rata Jawa Barat. Kemiskinan juga semakin baik dibandingkan target-target yang kita rencanakan dulu ya. Jadi artinya kita masih on the track. Jadi kalau dilihat dari indikator makro, keberhasilan kita ya cukup progresif. Karena hambatan dan tantangan kita lebih besar dari daerah lain sebenarnya. Kita di luar Jabodetabek kita paling padat juga ya Pak Haji ya. Iya. Ya kita dengan ukuran wilayah yang hanya 1000 sedikit lebih kilometer persegi. Iya. 1070-an. Kita harus mengampuh 412 desa dan 12 kecamatan yang semua berpenduduk. Mungkin daerah lain banyak yang luas tapi banyak yang tidak berpenduduk juga. Kita semua berpenduduk. Satu kedua kita heterogen ya.
angka heterogen penduduk kita sangat tinggi karena kita ada di simpul-simpul Jawa Barat dengan Jawa Tengah ya dan Jakarta kita. Dan sesuai namanya Cirebon kan dari Caruban. Campuran Ya. berbagai Betul. etnis. Gitu ya. Ya. Kalau analoginya siapapun diterima di sini. Iya. Orang jahat aja diterima di Cirebon itu. Tapi bagaimana orang jahat ini nanti jadi lebih baik, Ya, betul. kontribusi. Karena keluar dari Cirebon Menghadirkan pasti jadi baik. kebaikan di Kabupaten Cirebon. Baik Pak Haji, aduh sangat menarik sekali pembicaraan sekalian hari ini. Jadi untuk semua seluruh ASN, stigma-stigma masyarakat kita terima, silakan. Tapi kita tidak diam. Mari kita bareng-bareng bekerja untuk Kabupaten Cirebon. Ya, Ya, dengan efektif efisien. Untuk menuju efektif efisien itu adalah kita harus biasakan kita berkomunitas. Biasakan kita berekosistem. Biasakan kita berkoordinasi. Karena dengan sumber daya itulah kita bisa meningkatkan apa yang kita miliki anggaran sedikit ini. Kita tadi analogikan Pak Haji, walaupun kita hanya 6% mengelola anggaran jadi ya 6% dari aktivitas ekonomi kita hanya 6% yang kita kelola itu, tapi itu menjadi stimulan buat kemajuan masyarakat. Dan buat masyarakat diharap jangan bosan untuk bersabar. Silahkan teman-teman menstigma kami birokrat Cirebon itu kerja apapun, tapi terus terang kita tetap berusaha untuk teman-teman masyarakat Kabupaten Cirebon. Closing statement Pak Haji. ya, buat teman-teman ASN tadi tetap kata kuncinya kolaborasi. Ya. Gitu ya. Kita bekerja tidak sendiri. Kolaborasi antar perangkat daerah, antar ASN, antar perangkat daerah, dan kolaborasi dengan stakeholder. Ya. Tadi bahwa kritikan itu menjadi betul. lecutan. Jibril kita. Kita jangan patah arang. Kita, orang lain ngomong apa, kita tetap Betul. laju secara progresif membangun Kabupaten Cirebon. Niatkan untuk beramal soleh. Dan amal solehnya harus berjamaah. Amin. Sholat berjamaah itu pahalanya 27 kali sendiri. Kan itu syariat kita diajarkan ya dalam Islam. Jadi harus berjamaah. Ya. Baik, Semangat dan sehat teman-teman. baik seluruh ASN, tidak terasa waktu sudah sampai pada akhir acara. Mungkin saya mengutip, mungkin dari Pak Haji juga saya pernah ngobrol banyak dengan Pak Haji, pernah berpesan kepada saya bahwa tanah dunia ini bukan warisan dari orang tua ya, tapi titipan anak cucu kita. Jadi kita selama kita hidup di dunia ini, kita jaga, kita optimalkan apa-apa yang kita titipkan biar kita bisa wariskan nanti ke anak cucu kita. Terima kasih Pak Haji, semoga Semoga memberi inspirasi buat teman-teman. amin. Sangat inspiratif Pak Haji, sangat inspiratif. Jadi sekali lagi teman-teman, Baperida ya. Baperida bukan Menara Gading ya Pak Haji ya. Iya. Silakan datang untuk komunikasi apapun bentuknya. Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa bidangnya apa, tentukan ke bidangnya biar lebih efektif efisien dalam segi waktu dan energi. Jadi teman-teman Baperida siap menunggu teman-teman untuk berkolaborasi dan menantang inovasi-inovasi semuanya. Tidak pandang bulu Pak Haji ya? Ya. Inovasi. Kita memandangnya inovasinya bukan orangnya ya. Ya, kata kuncinya inovasi itu untuk efisiensi. Yap. Murah, mudah, dan bisa di remake. Oke. Terima kasih Pak Haji. Semoga Sama-sama. Kabupaten Cirebon bisa lebih maju di tantangan global maupun regional. Kita bisa tetap bertahan seperti yang pernah kita lakukan ketika bertahan dari COVID-19. Terima kasih. Kabupaten Cirebon akan maju dan kita bersama yang melakukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.